Ketika saat ini kita banyak wabah penyakit ya, kita mungkin sudah berikhtiar obat macam-macam. Tapi jangan lupa ada namanya penyembuh yang namanya sholat. Jadi sholat ini penyembuh loh. Rasulullah yang dawuh ini. Jadi fa inna fis sholati syifaan. Karena sebelum sholat ada penyembuh jiwa dan raga. Makanya ketika kita sholat itu sempurnakan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahmatullah. Wajib senantiasa bersyukur kepada Allah yang melimpahkan rahmat untuk kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan dan Allah kesempatan untuk kita bersama-sama bertatap muka kembali dalam kajian online pada hari ini. Kita juga bersyukur Allah Ta'ala di saat-saat ini yang banyak orang sedang sakit, kita diberikan Allah mahal sehat walafiat. Ini adalah kesempatan kita untuk menambah kebaikan-kebaikan sebelum Allah mendatangkan ujian sakit, yang dengan ujian sakit itu bisa jadi kita sudah tidak bisa lagi melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana ketika kita sehat. Maka saat sehat inilah kesempatan kita untuk kita gunakan memperbanyak amal-amal kebaikan. Zikir sebanyak-banyaknya, amal-amal soleh sebanyak yang kita mampu, sedekah sebanyak mungkin yang kita masih mampu, demikian seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita berharap pada saatnya ketika Allah menguji kita dengan sakit, atau bahkan ketika Allah memanggil nyawa kita, maka semoga kita dalam keadaan kualitas iman dan Islam tertinggi, kualitas maksimal, dan itulah yang bernama husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu rahmatullah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang ibadah sholat. Kita bahas tentang ibadah sholat. Ini dalam rangka kita menguatkan kembali tekad kita, menguatkan kembali semangat kita dalam memperbaiki ibadah sholat kita. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama baca suratul Fatihah dengan harapan semoga Allah berkenan berikan pertemuan ini berkah, menjadikan sarana pertemuan ini menjadi sarana mendapatkan ilmu yang manfaat. Yang hari ini hadir, semoga Allah memberikan keberkahan hidupnya. Yang sakit diberikan Allah segera sehat. Yang sedang diuji, semoga Allah memberikan lulus dalam ujiannya. Dan semoga kita semuanya bertemu di sini dan kelak bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin Allah, kita bahas tentang keutamaan dan hikmah sholat. Artinya, kenapa sih kita perlu memperbaiki sholat kita? Ada beberapa hikmah-hikmah yang hanya bisa dicapai manakala seorang itu bagus dalam kualitas sholatnya. Ada hikmah-hikmah atau keutamaan-keutamaan yang itu bisa dicapai oleh orang-orang yang menyempurnakan ibadah sholatnya. Oleh karena itu, mari kita kaji masalah ini dan sekaligus kembali menyemangati kita untuk memperbaiki ibadah sholat kita. Hadirin Allah, ada beberapa hikmah ya dalam kitab Kaifatus Sholli ini. Ada setidaknya ada 23 ya, 23 keutamaan atau hikmah-hikmah dalam sholat ini ya. Ada 23 hikmah dalam sholat ya, yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang memperbaiki sholatnya. Yang pertama adalah dapat menghapus atau menyebabkan terampuninya dosa. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa dia mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi syai'?" Qalu la yabqa min daranihi syai'. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Fakadzalika as-salawatul khams yamhullahu bihinnal khataaya." Rasulullah bersabda, yang artinya, bagaimana pendapat kalian jika ada sungai di depan pintu rumah kalian, kemudian salah seorang di antara kalian mandi setiap hari 5 kali, masih adakah sedikit kotoran yang tersisa? Para sahabat menjawab, tidak ada sedikit pun kotoran yang menempel. Maka Rasulullah SAW bersabda, demikianlah salat 5 waktu yang kamu kerjakan, Allah menghapus dengannya dosa-dosa kamu. Ini adalah hadis dalam hadis riwayat An-Nasa'i, nomor hadis 459 dalam kitab As-Shalah. Hadirin Allah, hikmah pertama, seseorang yang memperbaiki sholatnya, maka sholat itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Sholat itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Digambarkan oleh Rasulullah tadi dalam hadis yang tadi kami bacakan tadi, bahwasanya orang yang sholat itu laksana dia sedang mandi. Maka bayangkan kemudian ada sungai di depan rumah kita atau saluran air di rumah kita, kemudian kita mandi di situ, mandi dengannya, maksudnya kita mandi bisa 5 kali dalam sehari. Maka bagaimana ketika mandi sampai 5 kali ini? Beliau bertanya para sahabat Nabi, para sahabat ditanya, apakah ada noda yang tersisa? Para sahabat menjawab, jelas tidak ada yang tersisa. Karena bayangkan, mandi sekali saja sudah bersih. Mandi 2 kali lebih bersih. 3 kali
lebih bersih lagi. Bayangkan kalau 5 kali dalam sehari. Hadirin rahimakumullah, ini adalah permisalan orang-orang yang melaksanakan sholat dengan baik. Maka dosanya itu akan rontok. Dosanya akan terhapus dengan sholat-sholat ini. Makanya hadirin, monggo kita maksimalkan ibadah sholat kita dengan memperbaiki kualitasnya. Sholat yang berkualitas adalah sholat yang sempurna rukuk sujudnya, sempurna bacaannya, sempurna tumak ninahnya, dan sekuat tenaga kita upayakan seikhlas mungkin melaksanakannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kemudian seorang akan berkualitas ibadah salatnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini yang pertama. Salat yang berkualitas akan menjadikan menjadi sarana terhapusnya atau terampuninya dosa-dosa kita. Ya. Ini yang pertama hadirin. Yang kedua, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang menegakkan sholat. Allah akan meninggikan derajat orang yang menegakkan sholat. Ma'dan bin Abu Talhah radhiyallahu anhu riwayatkan, laqitu Thawbana maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqultu akhbirni bi'amalin a'malu yudkhiluni Allahu bihi al-jannah, aw qala akhbirni bi habbil a'mali ila Allah ta'ala, fasakata thumma sa'altuhu fasakata thumma sa'altuhu tsalitsah faqala Thawban sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala 'alaika bi kathratis sujudi fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta biha 'anka khati'atan. Dari Ma'dan bin Abu Talhah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan, aku bertemu dengan Thawban. Beliau adalah pembantu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi seorang yang namanya Ma'dan ini suatu ketika bertemu dengan Thawban. Thawban ini adalah pembantu Rasulullah Muhammad SAW di rumahnya. Jadi beliau melayani kepentingan keperluan Rasulullah di dalam rumah Rasulullah. Artinya sering interaksi dengan Kanjeng Nabi. Beliau apa yang diperlukan, Thawban termasuk yang melayaninya. Ma'dan ini bertemu dengan Thawban, pembantu Rasulullah ini. Maka aku bertanya, kata Ma'dan ini kepada Thawban, kabarkanlah kepadaku tentang suatu amal yang dengan amalan itu Allah Azza wa Jalla memasukkan diriku ke dalam surga. Jadi Ma'dan bertanya kepada Thawban untuk diberitahu tentang suatu amalan yang bisa masukkan ke surga. Karena harapannya Thawban ini pernah mendengar dari Kanjeng Nabi gitu ya. Karena kan Kanjeng Nabi, Thawban ini sudah beberapa waktu yang panjang itu bersama Kanjeng Nabi. Jadi mestinya pernah ngerti jauh-jauh Kanjeng Nabi, mestinya pernah ngerti pesan-pesan Kanjeng Nabi apa. Sehingga kemudian ditanya sama Ma'dan ini. Ditanya kepada siapa? Thawban radhiyallahu anhu. Beliau tadi bertanya, kabarkanlah padaku tentang suatu amalan yang dengan amalan itu Allah Azza wa Jalla memasukkan diriku dalam surga. Jadi memang satu ciri khas hadirin bahwasanya para umat terdahulu ya salafun as-salih, ya, orang-orang soleh terdahulu itu kebiasaannya kalau ketemu dengan para ulama itu tanya amalan-amalan soleh gini.
Jadi kalau ketemu dengan ulama, dengan para sahabat Nabi, waktu itu sahabat Nabi, sahabat ini kan ya, itu pertanyaannya itu adalah tentang amalan-amalan yang baik. Jadi ini perlu kita jadikan contoh, kalau kita ketemu sama kiai, sama ulama, sama asatir, itu mestinya pertanyaannya seperti itu. Apa yang amalan yang bagus untuk bisa kami lakukan ini, kiai misalkan. Apa yang amalan yang utama ini, Ustadz. Dia kan ya mencontoh para pendahulu kita ini. Mereka itu kalau ketemu ulama seperti itu. Jadi tidak bahas dunia. Ya. Kita ini kan kadang-kadang tidak ada berhentinya. Ya. Sampai ketemu ustadz, kiai yang merupakan jelas orang-orang alim, itu yang dibahas dunia terus dia. Mestinya tanya masalah ibadah, tanya masalah amal-amal soleh, mestinya begitu. Jadi sehingga kita ini bermanfaat ketemu dengan beliau. Jarang-jarang ketemu dengan para ustadz kita, para kiai kita. Nah, ketemu saat itu langsung kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau. Ya. Jadi seperti itu. Nah, saat ditanya seperti itu, tadi tanya tentang minta ditunjukkan amalan yang dengan amalan itu Allah akan masukkan dalam surga. Ya. Atau ini menurut perawi hadis ada keraguan teksnya itu. Atau kabarkan kepadaku suatu amal yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi pertanyaannya mirip sebenarnya. Yang satu tanya amalan yang masukkan ke surga. Yang satu orangnya sama ini, cuman ini perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini ragu-ragu. Kata-katanya itu apa katanya yang masukkan surga atau katanya yang disukai oleh Allah. Ya. Sebenarnya sama juga ini. Ya, kalau disukai Allah pasti amal itu akan mengantarkan ke surga karena surga itu milik Allah. Dan ketika Allah mencintai hamba itu maka hamba akan dimasukkan ke surga dengan kenikmatan di sana. Dijamu oleh Allah di surganya Allah Ta'ala. Itu kalau Allah suka. Ya. Kalau Allah benci, Allah nggak suka dengan hamba-hamba yang kafir, hamba-hamba yang munafik, hamba-hamba yang merusak agama Allah ini. Rasulullah diutus untuk memperbaiki agama ini, malah kita merusaknya. Ya. Rasulullah berpayah-payah mendakwahkan tauhid, kita tiba-tiba mengajak kepada kesyirikan, naudzubillah, merusak kan? Rasulullah memberantas riba, kita malah jadi pelopor duit anaan, naudzubillah. Ya. Jadi bertentangan dengan Kanjeng Nabi. Ya, bagaimana kita bisa selamat? Ya. Kita menentang Rasulullah terus. Mestinya kita ini ikut mensukseskan dakwah beliau. Lanjutkan. Rasulullah itu ngajak orang sholatnya itu yang bagus. Ya kita seperti itu. Jangan malah bantah. Rasulullah ngajak kita mencintai fakir miskin. Maka kita juga harus melanjutkan. Jadi seperti itu. Nah, ketika kita melakukan hal-hal yang selaras dengan misi Rasulullah, selaras dengan maunya Allah, maka Allah akan cinta, dan ketika Allah cinta, kita dijamu di surganya Allah Ta'ala kelak, insya Allah. Nah, ini tadi tanya kan, bagaimana caranya gitu ya. Fasa kata, maka ia Sauban diam. Ya. Jadi saat ditanya itu diam beliau ini. Siapa? Sahabat Sauban ini, radhiyallahu anhu, beliau diam. Ketika ditanya sama Ma'dan ini. Jadi tanya sekali itu, diam masih. Kemudian tanya 2 kali. Sama pertanyaannya. Dan responnya juga sama, diam juga tetap masih Sauban ini. Sampai pertanyaan ke 3 kalinya. Nah, saat yang ketiga kalinya baru dijawab oleh siapa? Sauban ini. Apa jawabannya? Sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku juga pernah bertanya seperti itu. Jadi, pertanyaan kamu ini sama dengan pertanyaanku pada Rasulullah. Aku pernah bertanya seperti itu pada Rasulullah. Nah, gitu loh. Jadi
ini menjadi satu pedoman juga ya. Artinya kalau kita ini bertanya yang sungguh-sungguh, ya. Artinya kita ketika bertanya itu kepingin melakukan, kepingin mengamalkan. Ya. Jadi ketika kita emang benar-benar ingin benar gitu ya. Jadi tanya tentang amalan itu memang benar-benar mau melaksanakan, bukan sekedar ngetes ustadznya, ngetes kiainya, bukan begitu. Tetapi bagaimana kita benar-benar mau melaksanakannya. Ya. Jadi bagaimana amalan yang bisa mendekatkan ke surga atau tadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian sahabat ini menyatakan, aku pernah bertanya seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, faqala alaika bikathratis sujudi fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta biha anka khati'atan. Aku pernah bertanya seperti itu juga kepada Rasulullah, kata Sauban ini radhiyallahu anhu. Nah, waktu itu Kanjeng Nabi jawab, ya. Jadi saat aku tanya apa amalan yang bisa masukkan ke surga, ya, apa yang menjadikan Allah masukkan ke surga atau disukai oleh Allah Ta'ala. Kemudian beliau, Kanjeng Nabi menjawab bahwasannya caranya adalah alaika bikathratis sujud, perbanyak sujud maknanya perbanyak sholat kalian. Kalau kamu ingin amalan yang bisa menjadikan sebab ya Allah masukkan kita ke surga, maka perbanyak sholat. Jadi sholatnya yang berbanyak. Tentu bukan kok ngarang-ngarang sholat, bukan. Atau belum waktunya sholat, sudah sholat, bukan. Tetapi bagaimana kita bersemangat ya. Sholat wajibnya, kemudian sholat sunnahnya, ya. Tambahkan qobliyah, ba'diyah, ya. Itu caranya. Kemudian tambahkan sholat duha, sholat tahajud, ya. Itu cara-cara untuk kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi makanya tadi jawaban Rasulullah begitu. Kemudian Rasulullah meneruskan, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Maka sungguhnya tidaklah engkau melaksanakan satu kali sujud saja illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta biha anka khati'atan. Tidaklah engkau melakukan sujud sekali saja kecuali Allah akan mengangkat derajatmu 1 derajat dan menghapuskan 1 dosa. Jadi orang sujud itu, sholat maksudnya di sini ya, itu sekali sujud itu akan nilainya luar biasa di sisi Allah Ta'ala. Apa akan diberikan pahala, sekali sujud akan angkat derajatnya 1 derajat dan dihapuskan 1 dosa. Jadi hadirin Bapak Ibu sekalian, rahmatullah, ini hikmah yang kedua ya. Jadi orang yang sholat itu akan dinaikkan derajatnya dan sekaligus hapuskan 1 dosa ya. Maka perbaiki sholat kita ya. Tentu ini sholat yang berkualitas ya. Kalau sholatnya keburu-buru, sholatnya tumakninahnya hilang ya, rusak tumakninahnya ya, dikejar-kejar seperti dikejar-kejar maling begitu ya sholatnya. Tentu ini tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Muhammad SAW. Kanjeng Nabi sholatnya itu ada tumakninahnya. Kalau sampai orang kehilangan tumakninah berarti kan nggak cocok, nggak sesuai. Gitu. Makanya kalau kita ingin sholat yang berkualitas, sempurnakan. Rukuknya sempurnakan, sujudnya sempurnakan. Jadi, dan ini tidak bisa kecuali kita mengutamakan sholat. Ya. Kalau kita menomorduakan sholat, pasti sholatnya keburu-buru pasti. Karena dianggap sholat itu menjadi beban malah. Jadi mestinya kita ini, sholat itu adalah yang utama. Jadi, istilahnya, bekerja itu adalah menunggu waktu sholat. Itu bahasanya. Jadi kita aktivitas itu sebenarnya menunggu waktu sholat. Jadi jangan kebalik. Ya. Jadi
kita aktivitas di dunia ini hanya menunggu waktu sholat kok sebenarnya itu. Kenapa? Karena nanti yang di akhirat yang akan dicek amal kita itu yang utama sholat kita. Jadi yang lain-lain itu akan mengikuti. Fa in saluhat salaha amalu kulluh. Fa in saluhat salimu wa najaha. Jika sholatnya bagus, maka dia akan selamat dan bahagia. Loh, bayangkan. Sebaliknya, fa in fasadat, tapi kalau sholatnya rusak, maka nadimu khasira. Maka dia akan menjadi orang yang penuh penyesalan dan rugi, ya. Kerugian yang luar biasa. Jadi ini adalah satu hal penting yang harus kita ketahui, hadirin, bahwasanya orang yang memperbaiki pada sholatnya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang besar, yaitu derajat diangkat oleh Allah Ta'ala, dan kemudian dihapuskan satu kesalahan atau dosa-dosanya, ya. Itu yang kedua, hadirin. Yang ketiga, yakni bahwasannya sholat itu adalah sebaik-baik aturan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, As-salatu khairu mawdu'in faman istata'a ay yastakthira falyastakthir. Beliau bersabda, artinya salat adalah sebaik-baik perkara. Maka barang siapa mampu untuk memperbanyak, hendaknya dia berbanyak. Hadirin, salat itu sebaik-baik perkara. Kalau kita mampu perbanyak salat itu. Ya. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Ya kalau pulang juga lihat TV misalkan. Kalau pulang juga hanya ngobrol-ngobrol. Kenapa nggak diteruskan sholatnya? Tambahkan aja sholatnya. Tambahkan sunnahnya. Kalau sudah tambah sholat taubat misalkan. Artinya, faman istata'a ayyastakthir falyastakthir. Barang siapa yang mampu memperbanyak, maka perbanyak. Karena sholat itu adalah sebaik-baik perkara, ya. Jadi perkara-perkara yang lain-lain itu amal-amal yang lain itu bagus, iya, amal bagus. Kita sedekah, itu amal bagus, ya. Tapi ternyata yang disebutkan paling bagus ini adalah sholat. Dan tadi memang sudah kami sampaikan bahwasanya ketika sholatnya bagus, maka amal yang lain akan dinilai bagus. Sebaliknya ketika sholatnya rusak, maka amal yang lain dianggap rusak, ya. Dan orang akan sangat rugi, ya, karena bayangkan gara-gara sholatnya rusak, yang lain dianggap rusak. Puasanya dianggap rusak, hajinya dianggap rusak, umrohnya dianggap rusak, ya, sedekahnya dianggap rusak, dan lain sebagainya dianggap rusak semua gara-gara sholatnya rusak. Makanya kenapa kita harus menyempurnakan sholat kita? Ya karena ini adalah sebaik-baik perkara. Ya. Utama-utamanya perkara itu adalah sholat. Ya. Jangan sampai kita kemudian meremehkan ibadah sholat ini dengan alasan apapun. Ya. Karena yang paling utama itu sholat. Jadi aktivitas kita itu hanya menunggu waktu sholat. Ya. Kita bekerja, ya, itu hanya menunggu waktu sholat aja itu. Nanti waktu sholat datang, tinggal pekerjaannya. Karena memang hanya menunggu waktu sholat kok. Jadi jangan kebalik-kebalik. Ya. Kadang-kadang kita itu sholat itu malah menunggu selesainya kegiatan. Ya. Ini kan kebalik. Berarti kan sholat itu nunggu kegiatan selesai. Padahal bukan, kegiatan itu nunggu waktu sholat aja. Nunggu waktu sholat. Jadi kalau sholatnya datang ya sudah. Yang kegiatannya ditinggal. Ya. Jadi tentu ketika nanti ada hal-hal yang darurat, memang ada pengecualian, ya. Sedang menangani pasien, sedang menangani orang kecelakaan yang tidak bisa ditunda, itu tentu harus diutamakan terlebih dahulu. Tapi ketika itu sesuatu yang
biasa-biasa saja, maka harus ditinggalkan ya, karena memang sholat itu yang paling utama. Hadiratullah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, sholat adalah sebaik-baik amal. Ya. Sebaik-baik amal. Sauban radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, istaqimu walan tuhsu. Wa fi riwayatin istaqimu tuflihu. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Wa la yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun. Bersikap luruslah, beristiqomahlah kalian, dan kalian tak akan bisa menghitung kebaikan istiqomah itu. Dalam riwayat lain, bersikap luruslah, beristiqomahlah kalian, maka kalian akan beruntung. Dan ketahuilah oleh kalian bahwa sungguhnya sebaik-baik amal kalian adalah sholat, dan tidak menjaga sempurnanya wudhu kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin, ini hikmah yang keempat ya. Jadi sholat itu adalah sebaik-baik amal ya, sebaik-baik amal yang kalau kita ini menjaga ya, menjaga sempurnanya ibadah sholat kita, menjaga kesempurnaan dalam ibadah sholat kita, maka ini adalah tanda orang beriman ya. Dan tidaklah seorang menyempurnakan wudu ya kecuali orang beriman. Artinya wudu ini kan untuk sholat ya. Jadi wudu saja sudah harus sempurna ya, bayangkan. Itu padahal masih persiapan sholat, apalagi sholatnya kan begitu. Mestinya sholatnya sudah lebih dijaga lagi. Ya. Jadi kalau sudah masuk sholat, sudah Allahu Akbar, sudah masuk ibadah sholat, maka ya sudah harus lebih dijaga lagi. Ya. Jadi bagaimana kesempurnaannya, bacaannya. Memang setan nggak suka ya orang sholatnya baik, nggak suka, pasti akan diganggu. Entah tiba-tiba badan pegel semua misalkan, entah tiba-tiba ada nyamuk, tiba-tiba ada tamu, ya itulah caranya setan mengganggu. Maka pedomannya begini, ketika kita ini ingin sholat kita ini lebih tenang, pertama adalah jangan disambi pekerjaan yang lain diantaranya. Artinya kalau sholat sambil nunggu toko itu pasti akan susah. Sholat sambil ngomong cucunya ya pasti akan susah. Jadi tentu ini akan menjadi susah untuk khusyuk. Ya. Nah, termasuk juga mempersiapkan tempat ini dengan baik, misalkan biar nggak ada nyamuk, gimana caranya dibersihkan dulu. Makanya kalau nyeneng sholat ke masjid-masjid yang terawat ya, karpetnya bersih, ya, suasananya sejuk, ya, karena memang terawat kebersihannya itu yakin lebih tenang, ya, lebih tenang gitu, ya. Apalagi ada aromaterapinya, wah, masya Allah ya, lebih tenang pasti. Beda dengan kita sholat di masjid yang kemudian kumuh, bukan kumuh ya, maaf, kotor ya, kurang terawat barangkali, kemudian ditambah lagi banyak nyamuknya, baunya kurang sedap. Ya satu sisi apakah ibadah sholatnya ini sah? Ya selama itu tidak najis ya sah saja. Tetapi masalahnya adalah kita membahas tentang ketenangan tadi, ketenangan, kesempurnaan. Pasti lebih nyaman ketika kita sholat di tempat-tempat yang tadi ya bersih. Nah artinya musola kita, tempat sholat kita ini kita bersihkan biar tenang sholatnya itu. Jadi biar tenang, kasih aromaterapi kalau perlu, sehingga nyamuk nggak datang, jadi nggak ganggu kita sholat. Jadi seperti itulah diantara kira-kira cara-caranya hadirin. Jadi sekali lagi apa tadi? Sholat adalah sebaik-baik amal. Ya. Maka kalau kita
jaga itu adalah sebagai tanda keimanan tadi. Wallahu a'lam. Yang kelima, hikmah sholat yang sempurna tadi ya. Yang kelima adalah dapat menyembuhkan jiwa dan raga orang yang sholat. Dapat menyembuhkan jiwa dan raga orang yang sholat. Rasulullah Muhammad SAW bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, "Shalli fa inna fi sholati shifaan." Sholatlah karena sungguhnya di dalam sholat itu terdapat obat penyembuh untuk jiwa dan raga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin Allah, ini hikmah yang luar biasa. Ketika saat ini kita banyak obat penyakit ya, kita mungkin sudah berikhtiar obat macam-macam ya. Tapi jangan lupa ada namanya penyembuh yang namanya sholat. Jadi sholat ini penyembuh loh. Rasulullah yang dawuh ini. Jadi fa inna fis sholati shifaan. Karena sebelum sholat ada penyembuh jiwa dan raga. Makanya ketika kita sholat itu sempurnakan ya. Jadi pernah ada orang yang datang ke klinik kami ya untuk kaitan ruqyah, itu sakit setelah dilakukan ruqyah atas izin Allah, atas anugerah Allah sembuh dia. Dia sembuh, padahal sudah sakit beberapa lama ya. Sudah sembuh. Nah, itu kami nasihatkan untuk sholat yang sempurna. Jamaah cari tempat-tempat masjid-masjid yang sempurna sholatnya. Jadi kenapa? Karena sholat yang sempurna itu akan berefek ya. Berefek, orang akan gampang sakit ya. Karena apa? Ada hikmah namanya syifa tadi ya. Ada syifa yang penyembuh ya. Itu hanya dalam sholat-sholat yang sempurna ini. Sholat-sholat yang sesuai dengan contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi makanya kalau di masjid-masjid kita ini ya, misalkan sholatnya itu sesuai dengan contoh Rasulullah ya, bacaan sholatnya, Al-Qur'annya itu jadi terapi juga itu. Bayangkan kalau sholat subuh itu kan satu riwayat Rasulullah itu kalau sholat subuh itu 60 ayat kan yang dibaca itu. 60 ayat. Jadi ketika kita sholat subuh, imamnya baca panjang begitu, bersyukur kita. Itu jadi terapi juga buat kita. Jadi jangan malah mencari masjid yang pendek-pendek biar cepat selesai. Ya, berarti kita nggak paham hikmahnya. Ya, kita nggak paham kalau kita sedang diobati di situ, kita sedang diterapi di situ. Ya. Jadi makanya kalau kita memungkinkan, sholatlah sempurnakan sholat kita. Ya. Jadi karena sholatnya adalah mengandung syifa, penyembuh. Ya. Jiwa dan raga. Ya. Makanya kalau orang itu sakit-sakitan yang macam-macam, coba cek sholatnya. Bisa jadi sholatnya kocar-kacir. Kepalanya sakit, dadanya sakit, ya, punggungnya sakit. Cek aja, mungkin ada hubungan dengan sholat, jangan-jangan. Ya. Dan selama ini memang sekian banyak pasien yang kami tangani, yang diantaranya adalah urusan-urusan ibadah yang kocar-kacir. Ya. Sholatnya kocar-kacir, ya. Ngajinya nggak begitu semangat. Ya. Ya, memang sebenarnya kan hidup ini pilihannya dua cuman kan. Taat benar-benar pada Allah, atau Allah akan menguji kita tiada hentinya. Taat beneran pada Allah, atau Allah akan menguji tiada hentinya. Cuma dua pilihannya. Ada pilihan ketiga, nggak ada. Makanya kalau kita ini pingin tidak bertubi-tubi ujian ini, taat pada Allah. Yang sebenarnya sudah kita scan diri kita ini, apa yang belum beres kita ini. Mungkin mulai atas kan, mulai atas. Pikiran kita ini sudah mirip dengan Rasulullah belum ya? Contoh misalkan Rasulullah itu sayang pada fakir miskin, itu kan isi kepala kita kan ya, sayang pada fakir miskin, kemudian menyayangi sama muslim, kan? Dan kita kayak apa? Kita cek aja.
agar kita bisa taat, benar-benar taat ya, sesuai dengan contoh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah menyayangi fakir miskin, menyayangi orang Islam ya. Nah kalau kita kadang-kadang kan kenapa dengan orang-orang non Muslim kita masih bisa bersapa atau bisa guyon-guyon, sesama Muslim saling curiga, kan? Mengherankan juga, mengherankan. Sama Muslim ada, sama-sama sholatnya, sama-sama menghadapi kiblatnya, tapi aduh sudah saling sinis ya, tidak mau tegur sapa ya. Ini kan sesuatu yang keliru. Hanya karena beda satu kunut, satu nggak kunut, kemudian nggak nyapa ya. Apa yang salah dengan kita ini ya? Jadi padahal Rasulullah nggak begitu. Ya. Ketika dihadapkan masalah perbedaan-perbedaan yang khilafiyah begitu, Rasulullah senyum saja kok. Ya. Kita aja yang membenarkan ya. Kayak dunia mau kiamat kalau kita nggak pakai kunut misalkan. Atau sebaliknya. Jadi sudah hargai saja. Ya. Yang salah itu yang nggak sholat subuh, ya kan? Jadi tarawih juga begitu. Ya. Ini saudara semua kok, mereka saudara kita, sama saudara. Ya, kenapa? Padahal innamal mu'minuna ikhwatun, faslihu baina akhwaikum wattaqullah. Kan? Sadaqal azim. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ya, sedulur nih. Pokoknya sampun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, saudara dia. Enggak peduli dia partai apa, bendera apa, bajunya apa, enggak urusan sudah. Karena Allah yang dawuh, mereka ini saudara kamu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Yang bilang Allah loh. Loh kalau kemudian kita masih beda-beda kan berarti enggak percaya sama Allah kan? Sudah, saudara ini mereka saudara. Perbedaan itu hargai saja, enggak apa-apa, biasa kok. Jadi tidak perlu dibesarkan masalah remeh saja ya, masalah remeh. Allahnya sama, Qurannya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, sholatnya loh sama 5 waktunya ya. Tapi tiba-tiba hanya karena masalah kecil diperbesar-besar ya. Ini setan hadirin ya, ini setan ya, yang ingin memecah belah kaum muslimin ya. Apalagi saat ini kondisi yang semakin mendekati zaman akhir ini ya, ketika menjelang kiamat ini semakin banyak cara-cara untuk memecah belah umat Islam ya. Dalam satu riwayat kan digambarkan umat Islam saat itu menjelang hari akhir itu akan seperti hidangan di atas meja ya, seperti hidangan meja. Ada yang ambil sebelah sana, ada yang iris sebelah sini, ada yang bawa ke sana. Jadi kocar-kacir semua. Dan itu memang mirip dengan kondisi kita akhir-akhir ini. Ya. Makanya bagaimana caranya kita menjadi pelopor kebaikan, kita ajak untuk bersatu, ya, rukun, ya. Yang pernah kami alami ya, contoh waktu di ketika di Mekah beberapa waktu lalu ya, alhamdulillah Allah memudahkan kami sampai di sana ya, memudahkan semua para jamaah juga bisa sampai ke sana insya Allah di Mekah dan Madinah insya Allah. Nah itu suatu ketika pada saat berputar tawaf itu menjelang isya, seingat saya waktu itu habis maghrib tawaf. Nah, tiba-tiba adzan ya. Adzan masih tenang, masih ada tawaf. Adzan. Nah, pas qomat tiba-tiba berhenti, langsung berhenti. Jadi pas qomat itu berhenti. Jadi putaran sekian banyak orang itu langsung berhenti jegrek ya. Itu langsung membentuk barisan begitu. Nah, bayangkan apa yang terjadi dengan orang yang masih berjalan tadi itu. Nah, saat itu kami termasuk yang tiba-tiba berhenti di depan kami berhenti, kami pun harus berhenti juga. Nah, saat kami berhenti itu arus di belakang saya itu masih merangsek maju. Bayangkan dengan kondisi begitu tiba-tiba berhenti,
orang sebanyak itu, ya jumlahnya ribuan orang, kemudian yang belakang masih berjalan, sedangkan depan sudah berhenti. Apa yang terjadi coba? Ambil gambar kencet kan? Kondisi saat itu di luar dugaan, Allah memberikan pertolongan. Ada seorang yang tinggi besar, ya, mungkin dari Afrika atau mungkin dari negara-negara ya semacamnya. Kami tidak kenal. Itu langsung beliau satu ada di sebelah kanan saya, satu di sebelah kiri saya. Kami saya diajak berpegangan kanan dan kiri. Kanan megang tangan satunya, kiri megang tangan satunya. Bayangkan seperti itu. Ya. Jadi arus yang besar tadi itu dihalangi oleh beliau yang gede ini. Jadi saya masih teringat itu ya. Jadi orang yang sekian gede ini, beliau jelas bukan orang Indonesia. Memang kan beda ya, perawakannya beda. Dan kelihatan sekali. Beliau tinggi besar, ya. Saya mungkin bahunya saja. Itu kemudian beliau menghalangi arus manusia yang luar biasa tadi itu. Hadirin, apa yang terjadi saat itu? Saya sempat menangis. Ya. Saya menangis, bukan masalah apa-apa. Saya bayangkan betapa nikmatnya persaudaraan. Saya bayangkan betapa indahnya persahabatan. Bayangkan saat itu, seandainya saya sendirian, dengan fisik yang nggak sebesar mereka-mereka yang ada di luar negeri sana, dengan arus yang sebesar besar, apa yang terjadi kira-kira? Tetapi Allah menggerakkan hati kaum muslimin yang lain yang badannya lebih gede ini untuk memberikan pertolongan. Yang kedua, saya mikir lebih dalam lagi adalah, saya mikir bayangkan seandainya umat Islam bersatu. Umat Islam bersatu. Apa yang terjadi coba? Bayangkan kehebatan orang-orang Afrika misalkan, berpadu dengan kecerdasan orang-orang Jepang misalkan, berpadu dengan kehebatan orang-orang Asia misalkan. Artinya berpadu ya. Coba jangan pikirkan apa yang terjadi kira-kira. Akan tercipta umat yang sangat kuat, sangat kuat. Saya bayangkan seandainya kemudian tentara-tentara kaum muslimin adalah mereka-mereka yang berbadan besar-besar ini. Kemudian mereka punya kekuatan lebih melindungi umat yang kecil-kecil ini, melindungi para duafa ini. Saya yakin umat Islam akan menang. Dan ini yang paling nggak disukai oleh orang-orang musuh-musuh Islam. Makanya umat Islam ini dibikin nggak rukun. Mereka tahu kalau ini rukun bahaya ini, bahaya. Saling tolong menolong di antara muslim berbahaya bagi mereka. Ya. Makanya dihalang-halangi terus, difitnah terus. Makanya jangan ke bawah, kita ini menjadi manusia, menjadi umat Islam yang cerdas, yang cerdas. Jangan ke bawah. Diprovokasi hanya kalau golongan itu hanya wasilah saja. Organisasi A, B, C, D, E itu wasilah saja. Ya. Bahasa kasarnya nggak di akhir nggak akan ditanya kok organisasinya apa, nggak ditanya kok. Yang ditanya itu man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, ma dinuka, apa agamamu. Yang ditanya itu kok, nggak ditanya organisasinya apa enggak, punya kata anggota enggak ditanya. Itu wasilah saja, wasilah agar kita bisa aktivitas dakwah lebih bagus, bisa kehidupan lebih kuat ukhuwahnya, ya wasilah saja. Artinya ketika itu jangan dibikin berhadapan-hadapan dengan urusan-urusan ukhuwah ini. Jadi kalau kemudian kita berbeda golongan, ya, asalkan dia selama muslim maka dia saudara kita, ya. Selama dia syahadatnya sama dengan kita, kiblatnya sama, sholatnya sama, sudah apalagi ya Pak? Ya? Beda kecil-kecil itu biasa, sangat biasa. Seperti kita beda baju aja.
Ya, warnanya bisa juga mungkin selera saja. Ada yang suka putih, suka kuning, suka. Selama itu nggak diharamkan, kenapa tidak? Ya, biasa-biasa aja nggak apa-apa. Ya. Memang ada hal yang utama yang harus kita antisipasi. Misalkan ada urusan akidah, misalkan menganggap ada nabi lain setelah Nabi Muhammad, itu nggak beres. Jelas nggak beres ini. Tapi selama Allahnya adalah sama, nabinya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, maka ya sudah sama ini. Qurannya sama, ya kan, kiblatnya sama. Tapi kalau kemudian menganggap ada nabi lain, wah ini berarti nggak beres sudah. Atau menganggap Allah keliru menunjuk nabi dulu itu. Harusnya bukan Rasulullah Muhammad, harusnya yang lain. Nah, ini keliru juga. Itu bukan golongan yang sama, ya. Karena akidah yang yang harusnya yang pokok-pokok itu nggak boleh diganggugat, ya. Jadi Allahnya satu, Muhammad Rasulullah, kemudian Al-Qur'annya yaitu, ya. Kemudian sholatnya sedemikian, kemudian kiblatnya sama, maka itu sudah sama, ya. Kalau beda-beda sedikit itu biasa, selera saja, biasa saja.